senyum dong. Kalau senyum itu selnya baru bergerak. Pelan lagi.太慢了。Spesial gitu ya Pak ya. Wah harus semangat nih. Saya dipotong di film. Kurang panas. Kurang panas. Udah berapa kilometer ini? Iya. Udah nyampe Beijing gimana? Mau senyum, tengah, mau senyum. Jangan sedih ya. Lagi ketukuk. Yao xiu啊！哎，冇傷心啊！笑。哎，对。没有笑容了。笑，对，开心嘛。尽量的把肩胛蜷起来，现在不动，一会儿做手法的时候就费劲了。肌肉放松不开，抖起来，不会轻松了。
sedih kelihatannya nih. Mulai kelihatan giginya. Ya, sekarang baru kelihatan giginya. Habis dikasih musiknya lembut banget. Kan lagu malam mingguan gitu Mas. Sekarang malam minggu. Tuh, 要笑。对了嘛，不要想太多嘛，放开。你看你后面那个多后腰啊，你两个没有笑容的啊？对啦，放慢下来的时候，对，要开心嘛。笑，对，你跟他摄像机都要头就高了一点。老是不开心不行的。不开心。笑，哎，头晕的回去看的时候，哦，好了。好了。Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan untuk kita semua. Kita ketemu lagi setiap hari Kamis untuk kita senam bersama. Tentunya seperti biasanya saya akan membawakan sedikit refreshing ya. Untuk mengenai senam Tungikung ini atau senam Gita, gerakan isyarat tangan, ya, kesehatan jiwa dan raga. Seperti biasanya, Guru Kuo selalu mengingatkan kita harus merubah pola pikir kita supaya berkembang inovasi yang baru. Ya, kalau kita tetap mempertahankan konsep-konsep di mana perkembangan zaman sudah berubah, maka kita akan ketinggalan. Maka dari itu Guru Kuo di sini menjelaskan bahwa merdekakan pikiran, berkembang inovasi baru, yaitu Jie Fang Sixiang, Kai Tuo Chang Xing. Ya. Dan ini tertulis di perguruan di tempat Guru Kuo ya. Di sana kalau kita masuk ke tempatnya itu ada tulisan besar. Dikatakan sini Jie Fang Sixiang, Kai Tuo Chang Xing.
Karena konsep-konsep lama kadang-kadang bisa menghambat perkembangan untuk kemajuan. Nah, dari itu harus melihat perubahan zaman. Kondisi sekarang semakin lama orang semakin mau yang simple ya, simple tapi cukup untuk kebutuhannya. Nah, kita tahu bahwa Guru Kuo lahir pada tahun 1943, beliau salah satu inovator guru besar yang berbakat, yang punya inspirasi luar biasa di bidang tradisional Chinese medicine. Beliau lahir di Hebei, di Tiongkok, Zhejiazhuang, ya. Di sana kalau kita pergi kotanya sangat bagus sekali dan ada di Zhejiazhuang itu adalah pusat, ada satu universitas ya, bukan universitas, akademi di bidang main pingpong ya. Jadi spesial pingpong di sana. Jadi kalau kita pergi ke Zhejiazhuang di Hebei, situ kota yang paling terkenal, yang jago main pingpong ya. Karena situ ada akademinya. Nah, tahun 2004, putri dari beliau yang ketiga itu datang ke Indonesia. Ya, bermain di Indonesia, dan pada tahun 2010 kita Guru Kuo datang untuk meresmikan Buddhist Space Medicine. Ya. Dan salah satunya pelajaran adalah senam tung ikung. Nah, senam tung ikung ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan kita. Para praktisi terutama banyak sekali hambatannya adalah karena kurang latihan senam. Ya. Di zaman Huatuo saja, Huatuo sudah mengeluarkan senam Wuxingxi. Ya. Wuxingxi. Beliau ini memberikan latihan gerakan 5 binatang. Ya. Untuk menjaga kesehatan para praktisinya, untuk masyarakat juga supaya sehat. Ya. Kalau ini dilakukan latihan senam terus, maka imunitas tubuh kita jauh lebih kuat. Ya. Dan ini kalau dikembangkan di seluruh Indonesia, saya yakin BPJS pun akan turun. Ya. Nah, metode ini sangat simpel. Metode ini tidak memerlukan ruang besar, ya, cukup ruang yang sangat kecil sekali. Yang untuk kita ruangan dengan ukuran 2x2 juga udah cukup ya. Nah, di sini metode ini menggunakan sebenarnya cara mendaur ulang energi, ya, di mana setiap penyakit itu ada masalah stagnasi energi atau energi yang tidak ngalir, ya, juga defisiensi, kekurangan, ya. Nah, kekurangan dan kelebihan ini harus kita balance. Jadi dalam kesehatan yaitu disebut yin yang, itu adalah keseimbangan energi di dalam sel dan di luar sel. Sehingga kondisi tubuh kita ini bisa kita kembalikan fungsinya dengan selaraskan kembali energi di dalam sel dan di luar sel. Nah, metode ini adalah digunakan dalam senam tung ikung. Diam tapi bergerak. Ya. Kelihatannya tubuh kita posisi diam. Tapi ternyata sel kita di dalam itu bergetar. Sehingga kita bisa bercucuran keringat. Ya. Seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana? Yaitu satu telapak tangan lebih dekat, satu lebih jauh. Sehingga tekanan yang lebih besar akan mengalir pada tekanan yang lebih rendah. Nah, yang dekat itu kurang lebih 10-20 cm, yang jauh itu 30-40 cm. Sehingga terjadilah siklus, ya, perputaran, circle, ya, di sini. Dan tiap hari kita cukup lakukan 3-5 menit. Ya, setiap kali latihan. Jadi ada banyak gerakan, semua senam tung ikung ada 41 gerakan. Tapi yang kita butuhkan pertama adalah senam latihan dasar dulu. Yang lainnya kalau dasar sudah kuat, yang lainnya itu sangat mudah. Ya. Maka dari itu yang setiap hari Kamis kita selalu latihan senam dasar ya, memperkuat. Nah, dalam senam ini menggunakan 4 kekuatan, yaitu kekuatan tubuh dengan posisi tubuh berdiri, ya, tangan satu jauh, satu dekat. Ya, kemudian kita gunakan kekuatan suara, yaitu dengan menggunakan suara San San Jiu Liu Payau 3396-815.
Nah, getaran suara ini menggetarkan kondisi tubuh kita, sel-selnya. Ya, selnya jadi bergetar sehingga terjadilah keseimbangan. Kemudian kekuatan pikiran yang kita gunakan yaitu mengarahkan. Kemudian kekuatan batin yaitu menggunakan komunikasi kita terhadap sel kita. Ya, selama ini kan kita jarang mengkomunikasikan diri kita dengan organ kita, dengan sel-sel kita. Maka senam ini menggunakan teori ini. Ya, kita bisa komunikasi dengan sel-sel kita. Nah, dalam musik Sansan Cili Payau ini mempunyai arti ya, karena getaran dari suara ini mempengaruhi getaran suara pada paru-paru. Ya, Sansan ini menggetarkan sel-sel di paru-paru. Ciu itu menggetarkan di tantien, di perut bawah, 3 jari di bawah pusar. Kemudian liu ini di bawah diafragma tulang rusuk kita. Pak di pusar, yao itu tenggorokan sampai kepala. Itu limpa dan pencernaan. Ya. Nah, tung ikung ini mengaktifkan juga energi di seluruh telapak tangan kita. Nah, kita ketahui bahwa telapak tangan kita mempunyai energi. Ya. Kalau kita dekatkan begini, kita akan merasakan memegang bola. Ya. Kita ini semua ada, semua. Setiap orang memiliki. Cuman tingkat kepekaannya masing-masing. Kalau tidak dilatih, dia tidak peka. Kalau sering dilatih, dia akan peka. Dia akan merasakan kekuatan yang berbeda-beda. Bisa merasakan dingin, bisa merasakan panas, bisa memegang bola, ya seperti itu. Nah, kekuatan energi ini yang bisa membantu memberikan penyembuhan kepada pasien-pasien kita. Ya, semakin rajin latihannya, semakin kuat. Sehingga sentuhan pada pasien kita, pasien itu akan merasakan yang berbeda di dalam tubuhnya. Nah, ada satu hal yang sering dilupakan. Kalau kita lihat bayi baru lahir, ya, ujung lidahnya selalu melekat di langit-langit. Ya. Jadi kalau mau disusukan, dia susah masuknya ya biasanya. Nah, ini dia karena lidahnya naik ke atas, menyentuh langit-langit. Artinya apa? Sejak kecil saja manusia sudah mengerti tentang aliran energi. Ujung pada lidah kita menyentuh langit-langit itu seperti stop kontak. Ya. Kalau itu dia menyentuh atas seperti lampu di on, nyala, otomatis energi siklusnya, sirkulasi energi menjadi cepat sehingga cahaya tubuh kita menjadi kuat. Ya. Dan ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya. Jadi kalau kita sehari-hari sering melekatkan ujung lidah di langit-langit, maka tubuh kita jauh lebih sehat dibandingkan yang tidak. Ya. Nah, dari itu kita kembali lagi ke hukum sejak lahir sudah diajarkan sebenarnya. Ujung lidah ini melekat di langit-langit. Nah, ini beberapa gerakan senam tungikung ya, yang dilakukan oleh masyarakat, ya, dari mahasiswa Nalanda, kemudian juga dari kelompok di gereja, ya, kemudian juga di kampung-kampung, ya, kemudian juga ini di kampus, ini di Hong Kong, ya. Jadi senam ini bisa dimanfaatkan oleh diri sendiri dan orang banyak. Nah, kita kalau latihan kekuatan tubuh, kita berdiri seperti ini. Contoh menguatkan kedua ginjal kita. Ya, telapak tangan kita arahkan menuju Mingmen, ya, sehingga menguatkan kedua ginjal kita. Ya, seperti kita gangguan sakit pinggang, misalkan pinggangnya mana? Pinggang kiri, misalkan. Telapak tangan kiri kita dekatkan. Telapak tangan kanan lebih jauh. Sehingga energi dari kiri, dia akan mensirkulasi ke kanan. Sehingga terjadi balance, ya, keseimbangan. Nah, bila mana sudah mencapai keseimbangan, maka penyakit di sini akan hilang. Seperti itu. Nah, ini yang dengan cara-cara seperti itu. Kalau sakit pinggang sebelah kanan, tangan kanannya lebih dekat, 10-20 cm, tangan kirinya lebih jauh, 30-40 cm. Nah, kalau bagaimana dengan sakit kepala? Sakit kepala juga sama. Ya, telapak tangan di atas, mau kanan atau kiri nggak apa-apa, yang lebih dekat di atas kepala kita. Yang lebih jauh kita arahkan ke tantien, karena tantien itu adalah lautan energi.
samudera energi. Pusatnya di sana. Jadi kita pindahkan energi ini masuk ke Tantien. Dan dari Tantien akan sirkulasi kembali. Sehingga terjadi balance, sakit kepalanya akan hilang. Ya. Nah, kita menggunakan musik Sansan Cilu Payau ini untuk menggetarkan seluruh sel-sel tubuh kita. Supaya sel-sel kita terjadi balance. Ya. Yang di dalam sel dan di luar sel itu seimbang. Energi yang diserap oleh sel pada saat saripati makanan diserap oleh sel itu dikonversi kembali menjadi energi. Yang masuk sama yang keluar ini harus seimbang. Ya. Nah, bila mana ada keseimbangan ini, maka tubuh kita menjadi segar dan sehat. Ya. Kemudian kita gunakan dengan kekuatan pikiran. Nah, kekuatan pikiran ini kita visualisasikan cahaya sinar putih terang menyinari bagian Mingmen kita, membersihkan kedua ginjal kita, ya. Kemudian kita fokuskan dengan batin kita ucapkan kepada kedua ginjal kita, semoga dia sehat. Ya, katakan bahwa ginjal ucapkan terima kasih, kamu sehat dan kuat. Terima kasih kamu telah membantu saya beraktivitas dengan sehat dan normal setiap hari. Jadi kita ucapkan kepada sel kita. Lalu kita tersenyum kepada sel-sel yang ada di ginjal kita. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kamu sehat dan kuat. Nah, dengan demikian tubuh kita akan menjadi segar. Ya. Nah, ini beberapa posisi yang kita lakukan, yaitu Qi Cancuang, ya, yaitu dengan telapak tangan kiri di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Terus kita visualisasi cahaya. Ya, bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan berhadapan dengan telapak tangan kiri. Ya, sehingga energi yang dari bawah sirkulasi mau naik ke atas, maka dia akan terhambat, tidak langsung. Ya, kalau telapak tangan kanan kita tutup. Tapi kalau dua-duanya mengarah ke atas, energi ini akan cepat naik ke atas. Jadi khusus yang darah tinggi, telapak tangannya diarahkan ke bawah. Kalau yang darah rendah ataupun normal, tetap pada posisi seperti biasa, telapak tangan kiri berada di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar, tapi mengarah ke atas. Seperti itu. Nah, di sini pun kalau kita lihat, menyinari kedua ginjal, tubuh kita pada bagian Weili, tulang ekor sini, setelah usia 40 tahun, cenderung dingin. Karena ini satu sifat yang dikatakan segitiga gunung es di dalam Chinese medicine. Ya, di Weili, bagian tulang ekor kita ini seperti gunung es atau gunung salju di sini. Maka dari itu, kita setiap pagi paling bagus menghadap matahari, kita jemur, kita latihan, arahkan kepada Mingmen, kemudian mengatakan memperbaiki kepada kedua ginjal kita, sehingga kita sehat. Kemudian kita juga boleh latihan ini, rapatkan kedua telapak tangan, dengkul diturunkan. Ini boleh dua cara ya, kakinya terbuka atau kakinya dirapatkan. Jadi kita fokus, nanti kita lihat kepada ujung-ujung jari kita, ya kita mengintip pada saat pejam, ngintip sedikit, kita lihat ujung jari ini. Apakah mengeluarkan sinar? Ya, kalau kita bisa melihat ujung-ujung jari kita memancarkan sinar, ya kemudian atau lebih panjang terlihat atau lebih banyak jari-jari kita, maka energi telapak tangan kita semakin kuat. Dan pada saat kita menolong orang, melakukan pengobatan, itu jauh lebih kuat. Ya, sudah mempunyai kemampuan penyembuhan yang baik. Nah, ini adalah kita menguatkan perut bawah, Mapu Cancuang. Ya. Kedua telapak tangan menghadap ke arah pusar. Ya. Dan di sini ada juga terkena di bagian sisi Tantien. Maka dari itu kita menggunakan cahaya biru langit terang. Ya. Sehingga cahaya ini membantu menguatkan.
Ya, kita tahu bahwa Tantien dikatakan adalah samudra energi. Samudra itu warnanya biru, ya, biru langit. Nah, makanya kita gunakan cahaya biru terang menyinari bagian Tantien kita. Posisi ini sangat membantu pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah seperti talasemia, ya, anemia. Ini boleh latihan ini karena dia akan memperbaiki sistem selnya, sel darah kita agar kembali normal. Kemudian kita juga menguatkan cahaya di kepala kita. Ya, dengan cahaya warna merah jambu menyinari di bagian kepala kita, menyinari dengan terang, ya. Kedua telapak tangan diarahkan ke bagian Taihui. Ya, kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada sel-sel yang ada di otak kita. Kita ucapkan semua panca indera kita di bagian kepala kita, semua sehat, maka kita juga akan membantu seluruh sel-sel kita bekerja seimbang, ya, sehingga sel-sel kita tetap sehat. Ya. Nah, ini akan membantu sekali, ya. Nah, posisi ini juga menguatkan spiritualitas kita, karena di bagian kepala kita mempunyai cakra mahkota, ya, cakra spiritualitas kita, sehingga terbuka. Ya. Nah, kita latihan 5 metode dulu hari ini, ya, tapi dengan waktu yang lebih panjang. Tapi biasanya setelah itu kita selesaikan dengan posisi telapak tangan taruh di pusar, yaitu posisi penutupan. Ya. Telapak kiri ditutup dengan telapak tangan kanan, dan kita bacakan afirmasi. Afirmasi ini Guru Kuo menjelaskan bahwa afirmasi ini sangat kuat sekali membantu menggerakkan energi. Ya. Jadi Qing Chu dan bersihkan semua polusi. Jadi tubuh kita biasanya banyak sekali energi-energi, kemacetan, kotoran, ya. Kita katakan bersihkan semua polusi. Kemudian Su Tong He Tao, lancarkan semua meridian. Kemudian Neng Liang Pang Jia, energi dapat berpindah. Kung Chuan Chang Tung, bersirkulasi dengan lancar. Jadi afirmasi ini sangat kuat. Ya. Dan afirmasi ini secara umum bisa digunakan untuk setiap orang. Ya. Jadi ini akan membantu sekali untuk kesehatan. Ya. Nah, Guruku mengatakan kecepatan menentukan kehidupan. Sutu Jieting dan Sen. Ya. Jadi semua sel-sel kita selama dia bergetar, ya, maka dia akan mencapai keseimbangan. Ya, kalau kita malas gerak, mager, otomatis sel-sel kita tidak mencapai keseimbangan, dan itu akan menyebabkan kita sakit, gangguan kesehatan. Ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Maka senam tungikung ini sangat efektif untuk membantu orang, apalagi yang bekerja di kantor, ya, yang biasanya duduk terus. Ya, bisa dilakukan di tempat sendiri sebentar saja, maka tubuh terasa berbeda. Ya. Dan ini saya lagi lakukan juga kepada anak-anak SD, SMP, SMA yang ingin dikembangkan supaya mereka di dalam proses belajar, setengah lagi belajar, kita lakukan dulu senam selama 5 atau 10 menit, baru lanjutkan belajarnya lagi. Ini akan lebih baik, seperti di China, lakukan seperti itu. Nah, Guru Kuo selalu berpesan pada kita, bersihkan hati, setiap hari sucikan hati, jaga perilaku kita, pupuk kebajikan, dan taklukkan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Oke, kita lakukan senam ya. Sudah waktunya kita lakukan senam. Saya akan share musiknya. Saya lihat dulu Suciung Rudi ada nggak ya? Oh, hari ini Suciung Rudi nggak masuk. Oke.
展现大，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福言颂。翻过千座山，哦，为寻一个梦，越过万条水，哦，为人一盏灯。 Di sini sangat bermanfaat untuk menguatkan jantung kita. 下无数长头，点灯的时刻，光 Dan 明 juga 耀出 menurunkan 永 gula darah. 恒。山外还有山，哦，梦如路遥远，水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫，灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。山外还有山，哦，梦如路遥远，水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应布达拉宫，灯下的人间，温暖黎明众生。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, kita akan melakukan senam yang kedua dengan mengayunkan tangan seperti ini ya. Senam ini sangat bermanfaat sekali juga untuk menyehatkan jantung kita, sesak napas akan menjadi hilang. Saya akan bukakan dulu musiknya. DJ Sunny. Oke, saya mulai ya.
tangan kita jauh ke depan, panjang.听见有人欢呼有
Lalu hembuskan melalui hidung. Hirup nafas dalam-dalam. Lalu hembuskan kembali melalui hidung. Kita simpan di tangan tangan kiri ditutup dengan telapak tangan kiri. Sekarang kita masuk ke senam tungikung. Ya, kita rapatkan kedua telapak kaki kita, tegak lurus, rilekskan pikiran, rilekskan seluruh pikiran, tenangkan batin kita dan pikiran kita. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Dengan merapatkan ujung lidah kita ke langit-langit, maka sirkulasi energi di dalam teknis medicine ada denmai dan tumai akan tersambung, sehingga sirkulasi energi dari depan ke belakang akan berputar dengan baik dan cepat. Dua telapak kaki kita, dalam telapak kaki kita yang kiri, kita geser selebar pundak kita. Selebar pundak kita. Dua telapak kaki kita masukkan ke dalam. Lutut diturunkan sedikit. Telapak tangan kiri taruh di bawah pusar, telapak tangan kanan di atas pusar. Bagi yang darah tinggi, telapak tangan kanan diarahkan ke bawah agar menjaga energi yang langsung naik ke atas. Bagi yang normal dan tekanan darah rendah, posisi semula, yaitu mengarah ke atas. Kita rilekskan pikiran kita, kita dengarkan musik dari Sansan Cili Payau. Kita menggunakan 4 kekuatan, yaitu kekuatan tubuh, kekuatan dari suara dari musik Sansan Cili Payau, kekuatan pikiran kita, memvisualisasikan cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita. Kekuatan keempat, yaitu kekuatan batin kita, mengatakan agar sanciau kita menjadi bersih, terbuka, energinya bergerak dari ciao bawah ke ciao tengah, ke ciao atas, lalu ke belakang, dan kembali lagi ke depan. Sehingga sanciau kita menjadi bersih, sehat, dan kuat. Tersenyumlah kepada sanciau kita dan ucapkan terima kasih, sehingga sirkulasi energi kita menjadi lancar. Gerakan sisi cancong ini adalah membuka pintu sanciau agar ciau kita, ciau bawah, ciau tengah, dan ciau atas menjadi lancar dan bersih, sehingga bisa berjalan menuju ke Wai Ciao. Kita tenangkan pikiran kita rilekskan, dengarkan musik Sansan Cili Payau. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit-langit.
konsolidasikanlah cahaya sinar putih terang menyinari di antara kedua telapak tangan kita. Kita akan merasakan getaran energi di seluruh tubuh kita yang luar biasa. Kita ucapkan terima kasih kepada Sanjiao kita, energi di Sanjiao lancar, bersih, hingga semua organ-organ kita yang terkait di sana menjadi sehat dan kuat. Ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersirkulasi dari Sanjiao menuju Waijiao. Kita pindahkan telapak tangan kita mengarah kepada Ningmen, pada kedua ginjal kita. Kita sehatkan kedua ginjal kita, telapak tangan kita ke belakang. Visualisasikanlah cahaya sinar putih terang menyinari Ningmen kita dan kedua ginjal kita. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu sehat dan kuat. Terima kasih kamu telah membantu saya beraktivitas setiap hari dengan sehat dan normal. Tersenyumlah kepada kedua ginjal kita dan ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu sehat dan kuat. Kamu sehat, kuat, dan normal.
mana pinggang kiri lebih sakit, Anda boleh telapak tangan kiri lebih dekat kepada ginjal sebelahnya. Dan mana pinggang kanan yang sakit, yang telapak kanan lebih dekat, telapak kiri tetap pada posisinya lebih jauh. Ini adalah cara menyembuhkan sakit pinggang. Bila mana kondisi normal, maka kedua telapak tangan kita sama posisinya mengarah kepada lingmen dan kedua ginjal kita. Perlahan-lahan kita arahkan ke depan seperti memeluk bola. Telapak tangan kita mengarah ke pusar kita dan pusar tangan kita, 3 jari di bawah pusar. Gerakan telapak ini meningkatkan darah kita. Dan yang ada kelainan darah sebaiknya sering latihan ini. Visualisasikanlah cahaya warna biru langit terang berada di depan tangan kita. Bola cahaya biru langit terang menyinari tangan kita. Kepada tangan kita dan ucapkan terima kasih. Bila tangan kita kuat, maka imunitas tubuh kita menjadi kuat, pertahanan tubuh kita kuat, energi dan darah menjadi kuat, organ-organ menjadi kuat.
dengan cahaya warna merah jambu. Ucapkan terima kasih pada seluruh sel-sel yang berada di otak kita, kepala kita, di seluruh panca indera kita, yang menyangkut mata, telinga, kulit, luar kita menjadi bercahaya, bersinar. Ucapkan terima kasih dan tersenyumlah kepada seluruh sel-sel yang berada di otak kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kamu sehat dan normal. Udara jadi lancar, sehat dan normal. Kita rapatkan kedua telapak tangan kita, lalu turunkan perlahan-lahan ke depan dada kita. Mata kecil kita, buka mata kita sedikit saja, perhatikan jari kita. Maka jari kita memancarkan cahaya atau bertambah panjang atau pucat jari-jarinya menjadi banyak. Sekarang kita bentangkan kedua telapak tangan kita seperti burung mau terbang, seperti mendorong tembok ke kiri dari kanan. Bentangkan kedua telapak tangan kita selurus-lurusnya. Bentang kedua tangan kita selurus-lurusnya.
Kita bersihkan paru-paru kita. Kita bayangkan cahaya sinar putih terang di kedua telapak tangan kita. Bersihkan paru-paru kita. Cahaya sinar putih terang itu membersihkan paru-paru. Hingga paru-paru kita menjadi sehat, normal, dan kuat. Sapu terus bersihkan kotoran-kotoran yang ada di paru-paru. Emosi-emosi negatif keluar semua. Bersihkan. Percepat. Cepat-cepatnya. Cepat-cepatnya. Bersihkan terus. Dada kita menjadi lega, sehat, bersih, dan normal. Paru-paru menjadi sehat, bersih, dan normal. Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Lalu tarik perlahan-lahan ke atas. Tekan energi ini. Perlahan-lahan turunkan ke bawah. Kita akan merasa seperti memegang bola. Kita tahan dulu di depan perut kita. Lalu kita tekan perlahan-lahan, masukkan ke tantien. Ke perut bawah kita. Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Kuo. Qing Chu Dan, Su Tung He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tung. Qing Chu Dan, Su Tung He Dao, Neng Liang Bang Jia, Gong Zhuan Chang Tung. Qing Chu Dan, Su Tung He Dao, 能量邦家，公专畅通，3396815，3396815，3396815，好，很好，非常好。Bersihkan semua polusi, lancarkan semua jalur-jalur energi. Energi dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi bersirkulasi dengan lancar. Baik, sangat baik, luar biasa baik. Oke, marilah kita berdoa dulu. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Yang Maha Esa atas berkat dan pelindungannya kepada kita. Sehingga kita bisa berkumpul setiap hari Kamis, berlatih bersama-sama untuk menyehatkan tubuh kita. Sebagai tanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, membimbing kita, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta keluarga kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Kuo Chi Chen atas sumbangsinya, pengetahuan, dan bimbingannya kepada kita, sehingga kita bisa melakukan, menjaga kesehatan, agar kita selalu sehat dan dapat beraktivitas baik dan normal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita semua yang setiap hari Kamis selalu melakukan latihan bersama, sehingga merupakan tanggung jawab kita agar keluarga kita tetap seluruhnya sehat dan diri kita juga tetap sehat. Dan terima kasih juga kepada diri kita sendiri yang telah semangat, disiplin, dan termotivasi untuk melakukan senam ini setiap hari Kamis ataupun setiap hari di rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Ya, tanpa terasa sudah latihan ya, setengah jam lebih ya, setengah jam lah kurang lebih. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya silakan atau yang mau menyampaikan kesan hasil latihan hari ini silakan. Biasanya suci ini nih, Panas sekali. besar sekali energi hari ini ya. Ya, energinya sangat besar. Wah, hari ini saya keringatnya basah sekali. Saya juga basah semua. Kemarin saya baru donor darah ini, Oh, tapi saya nggak ada rasa apa-apa sih. Segar aja terus kemarin baksos ya di Kementerian Agama. oh yang ada di itu ya. Iya, Oh, ada kita, di YouTube ya. iya, kita baksos di Kementerian Agama ada 100 orang lebih ya yang ikut di itu apa yang diterapi. Semua pengobatannya pakai tung ikung apa pakai akupuntur juga Oh, Mas? pakai api kita kocil Oh, semua. pakai api-api. Iya, kita dari jam 9 mulai ya, jam 8, jam setengah 7 saya udah datang. Jam 9 mulai, selesai itu hampir jam 5 gitu. Oh, apa yang tempo hari bilang mau kumpul-kumpul itu Talos? Iya, ini Oh, nanti tanggal 4 ini di MGK, Bakti Sosial lagi. tanggal 4 nanti. Iya, di MGK, Oh, dalam rangka iya, Waisak. iya. Nanti terapisnya ada 30 orang ini yang turun. Itu dia bisa berapa pasien? Mas? Yang di MGK 200 rencananya. 200. Iya, yang kalau kemarin di Kemenak 110 apa 105 saya lupa. Itu dari pagi sampai siang. Iya, nyambung terus. Ya semoga jam 1 udah bisa selesai. Dari pagi kita start jam 7 nanti. Setengah 7 udah datang, jam 6 udah datang lah. Setengah 7 udah siap-siap, jam 7 udah bisa melakukan terapi. Banyak yang ikut ya, Los. Ya, ada 30 terapis yang ikut. Berapa? Berapa terapisnya, Los? Ada 30. 30. Oh ya, Nah, cepat yang kalau ikut. 30. 200 cuma 7 orang ya. Iya, bed Heeh. terapi nanti 15 ya. 15 bed terapi. Loh, terapi api itu 15 menit apa sudah bisa selesai, Los? Setengah jam lah, tapi kita udah usahakan 20 menit selesai. Karena Itu kita kalau untuk apa namanya stroke hasilnya gimana, Los? itu ada tusuk jarum nanti juga yang mau tusuk jarum ada yang terapisnya. Oh, sayang jauh, Los. Di Kalau Jakarta. dengan Surabaya, Sucieninik turun ya, seperti kayak di itu ya. Kalau di Surabaya gitu saya bantu nggak apa-apa. Tapi kalau di Jakarta kebetulan nggak ke sana. Iya, iya. Oh, saya Nah, mau Pak, tanya, ya silakan Ibu Maria. kalau terapi api itu harus berapa kali? Terapi api kalau ditanya berapa kali, kita mesti lihat kondisi tubuhnya ya. Oh, Nah, biasanya kan banyak yang mengalami bagian Weili yang tadi saya bilang segitiga gunung es itu terlalu dingin. Itu mempengaruhi ke dengkul, ya, sakit pinggang, itu biasanya di situ. Dan itu juga kalau dipanasin sampai terasa hawa panas yang ngalir ke dengkul, dia terus hangat ke depan, itu pasti dia tahan lama. Jadi badannya segar terus. Jadi ya, itu melancarkan energi di sana. minimal berapa kali ya kalau gitu? Eh, Biasanya kalau kita benar-benar mau enak 7 kali lah. Ya, Oh, 7 kali. Seminggu sekali ya, Los. Boleh seminggu sekali atau seminggu 2 kali, boleh. Tapi jangan Oh, lebih dari seminggu. Gitu. oh nggak boleh lebih dari seminggu ya. Iya, karena udah keburu dingin lagi nanti deh. Kalau dia simulasi kita panasin terus, biar terus Itu sampai. berarti kalau apa namanya stroke yang tipenya yang C itu bagus ya.
Ya, itu bisa kita sebenarnya terapi api ini bisa dua fungsi ya. Misalnya orang yang menyangkut panas bisa kita tarik juga, bisa kita Ya, tarik. diturunkan ke tandien loh. Ya, kita bisa Ya, salurkan. Ya. Yang diturunkan ke dingin kita bisa tandien. tonik kelamaan ya dengan cara seperti itu. Intinya di dalam terapi api sebenarnya membuat satu balance kembali, seperti hukum alam aja ya. Seperti matahari nyorot ke bumi, dia akan naik kan panas naik ke atas. Dari atas nanti dia akan turun kembali proses ini. Tapi Dan memang loh, hmm, teorinya loh, itu yang Waijiao itu memang bagus. iya, Saya coba, saya kapan-kapan mau presentasi tentang itu. Titik-titik akupunturnya. oh ya boleh, boleh nanti Waijiao, sekali. bagus. Bagus loh, untuk di Cencyu itu hasilnya sangat maksimal sekali. Iya, iya, Tapi terutama dia lebih sangat cocok kalau yang itu ya, yang si punya ya. iya, iya. Yang si punya itu jauh lebih baik. Tapi Hmm, kalau untuk yang apa namanya kan yang Sanghang pun bisa. Kita ya Ing Ho Kwe Yen. Jadi iya, diturunkan kembali ke bawah. iya. Jadi di teori BSM yang penting adalah satu balance saja dia supaya Iya. sirkulasi kembali. Heeh. Ya, Jadi kita cuma pakai seluknya dari Lao Tzu Wai Jiao itu untuk eh, apa namanya melancarkan tukmai yang ada di belakang. ya, tunggu. Hasilnya bagus. Iya, iya. Kanan secin ini untuk ini. Kalau saya mau tanya lagi, kalau yang senam itu satu gerakan itu berapa menit ya? 3 sampai 5 menit boleh. Jadi sebenarnya kalau kita di kantor, apakah perlu pemanasan? Nggak perlu, nggak apa-apa. Kita nggak usah perlu pemanasan. Kita langsung kondisi seperti tadi sisi cancuang, kita lancarkan sanciau kita. Otomatis waiciau kita jadi sirkulasi menjadi lancar. Karena Langsung sanciau, jalan kalau biasanya panas kok. iya. Jadi kalau kita misalkan buka sanciau lancar, pasti waiciau lancar. Dia akan sirkulasi seperti itu. Nah, kalau kita sirkulasi ini lancar, maka kita seger. Ya di kantor, waduh, kita capek gitu, ngantuk. Kita latihan aja sebentar, ya sisi cancuang. Atau kita tadi maku cancuang, kuatin tantian kita. Ya, seperti itu. Jadi boleh kebetulan sakit kepala, kita tangan kiri seperti yang sakit kepala sebelah kanan gitu, migrain ya. Kanan, kita lebih dekat yang kanan. Yang kiri lebih jauh. Ya, posisi duduk ya nggak apa-apa. Tapi bagus berdiri ya, gitu. Jadi kita arahkan seperti itu. Kalau migrain kiri, yang kiri lebih dekat, yang kanan lebih jauh. Ini untuk menyeimbangkan kembali. Cepat sekali ya. Begitu. Ya, makasih Boleh. loh, Cek. Nah, boleh buktiin aja nanti konsentrasi, rileks, ya seperti itu. Dan kita akan merasa seperti ada bola energi ya, kuat sekali. Seperti itu. Ya semakin peka nanti semakin tahu ya perjalanan energinya. Mbak Satu Pak di Hong Kong gimana Mbak Satu Pak? Mic-nya belum dibuka. Mic-nya belum Ya, dibuka. Maaf Pak, udah lama nggak bisa ikut Tong Yikung bersama. Oh, Hari ini di ada Tong Yikung, sorry ada baksos juga ke sama orang-orang Hong Kong. wah bagus ya, Waduh. luar biasa. Kita nggak banyak orang, 17 orang, Iya iya murid BSM sama Pak Lau juga, terus sama eh, dokter-dokter yang ada di Hong Kong Chineng juga, sifu-sifu yang ada di Hong Kong Chineng juga. iya iya. Tolong tanya ya, Mbak. Kalau di Hong Kong itu Tong Ikong kalau bakso di mana ya? Kalau bakso di tadi di sekolahan SMP ada dikasih tempat. Terus kalau di sini kita ada organisasi, banyak organisasi, kita sewa lapangan sekitar 50 lebih 50-60 ribu dolar Hong Kong sewa lapangan untuk acara baksos Hmm. organisasi yang bayar. Mm-mm. Kita cuman datang aja gitu. Kalau di Diundang. organisasi itu, kalau terapi panas itu berapa Oh, anu? Diterima kalau kita berapa uang baksos ya?
Kalau kita baksos nggak terima kalau kita tahu. baksos Kalau nggak pakai bayar terapi ya. api, tapi Oh, kalau enggak di pakai terapi sekolahan, api. ya, kalau di sekolahan itu ya bayar karena Oh, kita ada tempat sewa gedungnya, gedung. ya, Heeh. sama beli araknya. Oh, berapa kalau terima? Enggak, soalnya ada yang di Hong Kong itu teman sakit saya anjurkan. Apakah mau dia untuk terapi api? Kalau terapi api satu botol 190. Satu kali. Iya, satu botol. Kalau 2 botol tinggal mengalihkan saja. Kalau Dikalikan. 3 botol tinggal mengalihkan saja. Oh, jadi melihat pemakaian dari bahannya ya. Iya, terus kalau terapi pijat atau terapi akupuntur itu udah lain lagi. Kalau cuman terapi terapi BSM, Mm-mm. terapi pijatnya itu 370. 370. Hanya terapi aja 5 ya. 45 menit. 55 menit. Iya, Oke, nanti sekitar saya itu. sampaikan dia. Makasih ya infonya. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi paling penting senam tungikung ini adalah kita bisa manfaatkan dengan kondisi yang sangat minim tempat ruangan kita. Misalnya di kantor, kita nggak perlu pemanasan lagi, kita boleh lakukan. Karena sesuai dengan kondisi badan yang nggak enak saat itu. Ya, di bukunya ada 41 gerakan. Jadi di situ buku itu kita bisa baca, bisa mengetahui gerakan-gerakan itu. Ya, saya hanya mengajarkan di sini dasarnya dulu supaya menguatkan kita bisa merasakan energi ngalir seperti itu. Satu badan, ya. Ini 5 dasar dulu yang kita latih. Nanti kalau untuk penyembuhan-penyembuhannya gampang ya. Teman satu jauh, satu dekat itu gampang. Nanti seperti kalau kita sudah berkembang makin kuat, kita bisa cepat sekali merasakan aliran itu. Oke, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita akhiri untuk hari ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan, Bapak Ibu sekalian. Makasih ya, Lose. Ya, terima kasih. Selamat malam. Wan An. Wanan, wanan. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Yuk, Pak. Semoga Mas. semua Makasih sehat semua selalu. teman-teman. Ya, Dan terima kasih Sinsei. yuk sama-sama saya akhiri.